Halo Pox. Balik lagi sama gua Arya dan gue Usi. Jadi di hari ini kita bakal ngebahas soal Golkar yang masuk ke koalisi barunya lah ya. Ya, KKIR ini ya. Ke teman-teman barunya yang sebenarnya teman-temannya udah lama mereka bareng-bareng, cuman Golkarnya nih yang akhirnya baru geser lah, baru geser akhirnya. Ya, jadi di sini kita bareng Bang Hasan Hasbi sebagai founder dari Sirius Network ya Bang. Iya. Oke. Jadi kita ntar bakal banyak bahas nih Bang soal keadaan Golkar hari ini, apalagi setelah deklarasinya mereka kemarin ke KKIR. Nah juga ini sebenarnya kan banyak isu-isu yang akhirnya menghantui kenapa akhirnya Golkar masuk ke dalam koalisi ini. Kayak isu dari 1 bulan lalu, itu kan kayak Munaslupnya tuh kan. Wah, tuh, Munaslup tuh menarik juga sih, Bang. Jangan nih Bang, kita kurang tahu nih Bang, makanya kita tanya nih sama expertnya nih Bang hari ini. Harusnya tanya sama orang Golkar. Jadi kita nanya sebagai Kan kalau saya dari orang luar kan eksternalnya dulu nih Bang, nanti baru nanti klarifikasi ke orang Golkar. Harusnya tanya sama orang Kita Golkar. undang ya berarti ya, jangan lupa abis ini kita undang. Jadi kita mau nanya dulu sini Bang, yang pertama nih Bang. Kalau buat kondisi Golkar hari ini gitu, kira-kira motifnya apa sih Bang untuk akhirnya Golkar nih masuk ke koalisi baru ini? Kalau motif masuk koalisi, nggak, tapi kalau koalisi itu kan wajib. Iya. Maksudnya kenapa? Iya. Kenapa Partai yang kenapa akhirnya di KKIR gitu? iya. Ya, lebih ke situ. Iya, kalau partai itu kan selain PDIP itu wajib berkoalisi. Kalau PDIP nggak wajib. Iya, 20% Dia mau koalisi atau enggak itu nggak masalah ya. Walaupun kalau misalnya dia nggak berkoalisi, orang akan mencap dia sebagai partai eksklusif, sombong, arogan kayak gitu. Tapi kalau Golkar itu kursinya kedua, tapi dia harus berkoalisi. Koalisi yang paling ideal buat Golkar tentu dia bikin koalisi sendiri, dia jadi capres, cari teman-teman yang mau berkoalisi dia untuk jadi cawapres misalnya. Itu awalnya KIB kali Itu yang paling ideal lah, ketika misalnya membangun KIB misalnya. Tapi kan dalam politik itu kita boleh berusaha, tapi di ujung kita harus realistis ya. Nah, ketika misalnya sudah mendekati hari-hari pendaftaran, kalau tampaknya nggak mungkin lagi misalnya KIB dipertahankan. Ya, karena P3 sudah cabut duluan. Walaupun nanti mungkin juga dia bisa balik lagi ke bisa balik lagi ke. Ada kemungkinan itu. Tapi mungkin sudah bukan sebagai KIB lagi. Mungkin tapi sebagai partai masing-masing yang bergabung menjadi satu kebetulan di sebuah koalisi. Nah, mau nggak mau kan Golkar harus mencari pilihan-pilihan terbaik untuk dia bergabung. Kalau nggak bisa menjadi capres, tentu dia pikirkan jadi cawapres dong, kan gitu. Atau misalnya kalaupun nggak bisa jadi capres atau jadi cawapres, di mana kemudian peran dia bisa jadi sangat penting, ya. Atau misalnya dalam power sharing dia menjadi sangat penting, ya. Dalam mau nggak mau kan negosiasinya apa sih ketika berkoalisi itu Bang. Negosiasi soal jabatan, capres, cawapres, atau kemudian power sharing yang lain, Menko, Menteri, ya, di bidang apa kayak gitu kan negosiasi itu aja. Kemudian pembiayaan kampanye. Gitu kan. Baru kemudian juga mungkin ada soal chemistry. Chemistry itu kayak kesamaan pandangan cara ngelola negara. Anda cara ngelola negaranya mau berbagi sama-sama atau Anda mau monopoli sendiri? Anda mau baginya agak rata atau Anda mau baginya besar sekali di Anda secara dominan, yang lain Anda bagi kecil-kecil aja. Ini chemistry ketika power sharing kan juga penting. Nah, belum lagi cara pandang dalam mengelola kekuasaan itu juga penting. Nah, kalau menurut saya Golkar, Nasdem, Gerindra itu napasnya itu sama karena tempat lahirnya itu sama. Mereka Prabowo itu adalah lahir dari itu kan alumni Golkar. Itu dengan yang sebelah ini kan gitu. Jadi mereka itu alumni Golkar. Cara pandangnya terhadap kekuasaan itu sama. Mereka tuh sebenarnya nggak siap jadi oposisi. Nggak siap jadi Golkar, Nasdem, siapa lagi, Gerindra itu sebenarnya nggak kuat kalau mau jadi oposisi. Mereka tuh senang berkuasa karena ini ideologinya karya kekaryaan walaupun sudah bukan partai Golkar lagi. Ini partai kalau dalam terminologi ilmu politik namanya partai establishment. Ya partai yang ada dalam pemerintahan. Iya, dia maunya memerintah. Karena skill mereka tuh skill memerintah. Jadi talent. Jadi kan gini, siapapun partai pemenang pemilu, siapa tuh presiden pemenang pemilu, itu ketika talent scouting untuk memerintah, dia nggak cari orang Golkar.
Karena yang terlatih dan punya skill untuk memerintah, merumuskan kebijakan, memasak policy, itu orang Golkar. Makanya kayak gitu. Topik sih. Apa jangan-jangan kalau misalnya nih, let's say Gerindra, Nasdem, Golkar tadi kan satu nafas, mereka itu udah nafasnya adalah untuk memerintah. Berarti ini jangan-jangan masuk ke dalam isu soal makanya Ganjar Anies ada isu. Bisa aja. tapi Golkar ini kan ketika melihat Gerindra, menurut saya ngelihat saudara. Lebih gampang melihat itu. Kalau PDIP itu DNA-nya DNA oposisi. Jadi, tapi adiknya banyak kah Bang kemarin? Iya, tapi DNA-nya sebenarnya DNA oposisi. Jadi ketika memerintah pun kesenggol dikit dia langsung keras itu. Oposisi, dia langsung oposisi itu. Jadi ini misalnya menjelang 2024 ini, kalau misalnya nggak clear hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP, nggak mustahil loh PDIP makin keras terhadap pemerintah. Nggak mustahil loh kemudian PDIP mengkritik bagian-bagian dari pemerintah secara parsial tapi dengan sangat keras. Misalnya PDIP mengkritik Kementerian Pertahanan, PDIP mengkritik Kementerian BUMN. Tapi kan sebenarnya bagian dari sama-sama bagian dari pemerintah nggak bisa kayak gitu sebenarnya. Tapi dia bisa begitu loh itu nanti. Karena DNA-nya DNA oposisi. Kalau Golkar, Gerindra sekali dia masuk dalam pemerintahan, yang lain dia udah berarti kita sama-sama pemerintah. Dia nggak akan serang itu kementerian lain. Karena udah ya udah. Nah, itu cara pandang terhadap kekuasaan. Kita kalau udah bagian dari pemerintah, ya udah kita sama-sama bagian dari pemerintah, kita tanggung jawab sama-sama nih. Baik buruknya pemerintah, kita bagian dari sama-sama nih. Tapi kalau partai yang DNA-nya oposisi, dia kan, ya kan lu yang jelek, gue nggak mau ikut jelek. Walaupun kita sama-sama pemerintah. Kan lu yang jelek katanya. Menurut gue lu yang jelek, gue nggak mau ikutan jelek. Makanya gue kritik lu, gue serang lu gitu. Walaupun mereka sama-sama bagian dari pemerintah. Jadi Golkar ke Gerindra itu menurut saya ini bukan terburu-buru. Ya, udah agak telat ini. Udah telat malah. Udah agak telat ini, harusnya dari kemarin-kemarin sehingga konsolidasinya jauh lebih gampang. PR di dalam Golkar itu mungkin ada kan isu kalau nggak ada jadi capres nanti digulingkan, nanti dimunaslupkan. Tapi Golkar ini pemilik sahamnya setelah reformasi itu pemilik sahamnya itu presiden. Pemilik Golkar yang sebenarnya itu presiden. Kalau presiden bilang nggak usah munaslup, nggak akan munaslup itu. Nah, ini menarik nih. Golkar ini kan munaslup tuh nggak cuma di 2000 pengen wacananya ya, kan nggak cuma yang tahun ini kan. 2016 tahun lalu kan juga udah sempat tuh yang sama. Ya Pak Erlangga jadi ketua kan munaslup. Munaslup kan pertama. Iya. Terus yang dualismenya Agung Laksono, Abu Rizal Bakri itu juga sebenarnya ada campur tangan Pak Jokowi lah, let's say di situ kan. Ya pokoknya kalau pemilik sahamnya bukan presiden ini pasti masih gonjang-ganjing. Masih gonjang-ganjing. Kalau sudah tenang itu berarti pemilik sahamnya sudah benar gitu. Berarti clear kalau misalnya aku bilang ini Golkar masuk ke dalam Gerindra mendukung Pak Prabowo juga adalah instruksi dari Pak Presiden. Nah, kita bisa berdebat kalau kata-kata yang dipilih instruksi. Tapi bahwa minta izin dan kemudian direstui, ya misalnya Pak Presiden, kami mau mendukung Pak Prabowo. Ya. Kemudian itu direstui oleh Pak Jokowi sehingga mereka merasa punya legitimasi untuk bergabung ke Gerindra. Menurut saya, kalaupun itu misalnya minta izin yang menuju Ganjar, bergabung bersama Ganjar juga pasti direstui. Kenapa? Dua-duanya adalah bagian dari pemerintah. Tapi kalau minta izinnya ke Anies, saya yakin nggak direstui. Nah, jadi bedanya di sana. Jadi bahasanya kalau instruksi saya nggak tahu, tapi kalau minta izin kemudian direstui, saya yakin itu ya. Tapi minta izin dan direstui ke Pak Ganjar ataupun ke Pak Prabowo itu direstui. Karena dua-duanya di pemerintahan. Di pemerintahan. Tapi yang justru mau aku tanya dari permasalahan Golkar yang ada dari bulan lalu gitu ya. Yang minta restu izin ke Pak Jokowi, Golkar yang mana, Bang? Ya nggak bisa dong, kan Golkar itu kita harus lihat satu entitas yang formalnya ketua umum ini. Mau Golkar yang mana? Tapi kan pembicaraan di tempat kopi nih sehari-hari nih Mas, kita ngelihat bilang kayak kemarin ini porosnya Pak Luhut atau bukan? Nah, itu kan beda-beda tuh. Gini. Yang bisa tanda tangan itu yang ada di SK. Meskipun kalau itu orang yang nggak ada tanda tangan, nggak ada kedudukan resmi, bisa menggerakkan partai itu oke lah, mungkin influence ada. Tapi bahwa dia punya power membelokkan ke kiri kanan, saya nggak yakin. Bahkan untuk sekelas ketua Dewan Penasihat, Bang? Enggak. Saya yakin nggak bisa. Pasti dilawan itu. Pasti dilawan itu. Oke. Ini berarti kan let's say lah. Nah, sekarang misalnya gini. Apakah sekarang isu munaslup itu masih kencang? Iya, udah redup sih. Udah redup, tapi justru itu yang jadi penasaran karena redup dan cuma dalam jangka waktu 1 bulan, Golkar langsung mendeklarasikan dirinya berkoalisi. Enggak, maksud saya ketika misalnya kan bisa saja bertarung di bawah.
Tapi pemilik saham Partai Golkar, saya percaya nih, pemilik saham Partai Golkar itu presiden. Oke. Ya, jadi kalau presiden nggak kasih restu itu munaslup, ya nggak ada munaslup. Tidak akan munaslup. Tapi kalau presiden bilang, ya terserah mau munaslup apa nggak, jadi untuk munaslup. Nggak usah presiden kasih restu itu munaslup, cuman bilang aja terserah kalian deh. Pasti terjadi itu munaslup. Jadi itu munaslup. Oke. Kenapa? Tapi Bang, kenapa pemilik saham Golkar itu adalah presiden? Jadi begini, kan ini partai dengan ideologi kekaryaan. Dan dia tuh biasanya itu memang menginduk kepada pemerintah. Ya, menginduk kepada presiden. Nah, kalau hari ini menurut saya kan Pak Erlangga ketika jadi ketua umum Golkar pertama kali, PLT pertama kali, itu ya restu Pak Jokowi. Nggak pakai pertarungan. Ketika jadi ketua umum terpilih 2020 ya, itu juga nggak pakai pertarungan. Cukup bawa 3 bis aja ke istana, 4 bis ke istana, ketua-ketua provinsi ketemu dengan Pak Jokowi. Ya mungkin nggak akan ada perintah, ya ini ya orangnya, tapi kan bahasa simboliknya ya udah, kita semua dukung Pak Erlangga. Jadi menurut saya mau nggak mau, kita fair-fairan aja lah dalam politik Indonesia. Golkar ini pemegang saham terbesar itu Pak Presiden. Tidak ada tertulis di atas kertas, tapi ini partai dengan ideologi kekaryaan. Bosnya mereka pasti Pak Presiden. Jadi apapun langkah yang mereka jalankan, itu berdasarkan restu Presiden. Kalau Presiden nggak berkenan dengan langkah-langkah Partai Golkar, ada gonjang-ganjing pasti dalam Golkar. Iya benar. Oh iya. Kita tarik ulur ke belakang itu ya untuk kenapa saham. Ada gonjang-ganjing pasti di Partai Golkar gitu. Nah, tapi kan justru kan Pak Jokowi ini kan sampai pada titik approval gitu kan. Nah, justru yang menjadi menarik tuh sebelum titik approval ini terjadi gitu. Nah, justru kita pengen tahu gejolak kayak Bang. Nah, kalau gejolaknya itu memang yang sudah tampil di media aja menurut saya itu. Dari KIB terus gitu. KIB itu dengan restu Pak Jokowi. Kalau nggak direstui sama Pak Jokowi ya mungkin. Tapi dalam perjalanannya mereka nggak bisa pertahankan ini dengan berbagai macam alasan lah. Tapi itu wajar lah. Politik Indonesia kan orang mencoba untuk tarik-menarik lah. Talent scouting lah. Kita mempertahankan teman, tapi kalau teman kita ada yang tergoda di tempat lain, ya pertemanan kita bubar, yang bertiga ini bubar, dia diambil oleh orang lain. Ini masalah negosiasi aja. Nah, kemudian ada isu-isu ini kan bagian dari bergen orang-orang yang misalnya pengen ada bergen dengan ketua umum. Kalau ketua umum nggak mau menerima aspirasi kita, ya kita gas ketua umumnya gitu. Kita gas ketua umumnya. Nah, gas itu yang terjadi hari ini. Nah, kalau sekarang kan sudah redup. Sekarang udah redup. Meskipun udah redup, apakah tanda tangan untuk masuk koalisi di dalam tekanan atau tidak menurut Bang Hasyim? Saya nggak yakin. Kalau tekan gini loh, ketua Dewan Penasehat, ketua Dewan, apalagi pertimbangan, ketua Dewan Pakar, itu nggak bisa. Orang itu di SK-kan oleh ketua umum kok. Ketua umum itu dipilih oleh Munas. Kemudian ketua umum yang dipilih oleh Munas itu meng-SK-kan dewan-dewan. Termasuk Dewan Penasehat di SK-kan oleh, kalau SK-nya bisa dicabut nggak sama ketua umum? Misalnya Pak Luhut nih, ketua Dewan Penasehat, SK-nya bisa dicabut sama Erlangga. Karena dia yang me-SK-kan ketua Dewan Penasehat. Kalau Anda saya SK-kan jadi pegawai, SK Anda bisa saya cabut. Pak Luhut nggak bisa cabut SK Pak Erlangga. Pak Erlangga bisa cabut. Jadi kalau mau berantem nih, jelas-jelas mau berantem nih, tinggal dicabut aja sama Pak Erlangga SK-nya Pak Luhut. Iya sih. Makanya Pak Erlangga juga udah clear bilang kan nggak akan terjadi nih munaslup. Iya gitu. Menurut saya itu simpel aja gitu. Jadi, wah ini bisa ditekan oleh ketua Dewan Penasehat. Saya bilang ditekan dengan apa? Orang SK-nya bisa saya cabut kok. Oke. Gitu. SK-nya bisa saya cabut kok. Kalau misalnya, let's say sekarang, munaslup kan juga udah redup nih Bang, dan udah clear Golkar itu mendukung Pak Prabowo gitu kan. Yang menarik adalah sebenarnya apa yang ingin dicari sama Golkar sih. Kan tadi Bang Hasan juga udah mention bisa jadi Menko, bisa jadi Cawapres gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat Cawapres gitu Bang, yang di Gerindra sekarang pun yang Pak Prabowo juga yang lagi beredar isunya Budiman Sujatmiko atau nggak Caimin gitu kan. Nggak mungkin Budiman. Nah, maksudnya ini Golkar juga nggak ke-highlight gitu loh setelah mereka mengusung Pak Prabowo. Jadi sebenarnya apa sih? Kalau negosiasi antara Golkar dengan Prabowo pasti masih terbuka. Selama calon definitif wakil presidennya belum diumumkan. Pastilah. Tapi apakah akan berhasil ya walau alam. Tapi ketika dia sudah di dalam, negosiasi dia makin terbuka jalannya. Kenapa? Dia anggota koalisi kok.
Iya. Kalau kemarin negosiasinya pasti alot. Kenapa? Belum Karena gabung belum aja, gabung udah minta cawapres. Iya. Tapi kalau sekarang sudah gabung, dia minta cawapres, jadi punya legitimasi. Pak, kita kan udah gabung. Saya sudah bagian dari koalisi. Kalau mau hitung-hitungan kursi, saya kursi terbesar loh di koalisi ini. Boleh dong saya mengusulkan calon jadi cawapres. Itu buat saya tuh fair-fair aja, terbuka. Tapi keputusan akhir menurut saya pasti banyak pihak yang terlibat. Pak Prabowo sendiri tentu harus memikirkan banyak hal, termasuk juga faktor kemenangan, ya kan? Faktor. Tapi kalau misalnya, oke, mohon maaf, nggak bisa Pak, kita kasih cawapres, tapi punya Menko 2 ya, gitu. Ya sekarang ya. Iya, punya menteri sekian ya, gitu. Why not? Maksud saya, negosiasi power sharing itu nggak pernah saklek. Begitu nggak dapat kemudian bubar, menurut saya nggak kayak gitu. Karena posisi kekuasaan yang bisa dibagi di Republik ini banyak sekali. Banyak sekali. Jadi, dan itu menentukan juga, oh iya, oke lah kita nggak dapat wapres, tapi misalnya kita dapat 2 Menko. Toh power eksekusi 2 Menko jauh lebih besar daripada power cawapres. Cawapres itu kan simbolik. Cawapres itu gini loh, cawapres itu kalau nggak punya partai ya, itu nggak bisa apa-apa loh. Dia nggak dibagi kewenangan, nggak dapat disposisi kewenangan oleh presiden, nggak ada kewenangan dia. Kayak yang sekarang. Nggak dikasih uang jajan sama presiden, nggak punya uang jajan dia. Dia hanya bisa punya bargaining kalau dia punya partai. Walaupun punya masa, tapi kalau nggak punya partai tetap nggak bisa. Nggak bisa bargaining, nggak dikasih sama presiden, nggak bisa. Orang nggak ada tanda tangan wapres. Tapi dia punya kewenangan ketika dia pegang mana nih. Ini ada keputusan presiden nih, gua punya kewenangan ini nih. Tapi pakai surat. Karena didisposisikan oleh presiden kewenangannya. Itu sama kayak wakil bupati sama wakil gubernur kayak gitu juga. Bahkan termasuk uang jajan. Yang ngebagi uang jajan itu adalah presiden, gubernur, sama bupati, wali kota. Kalau kamu wakil saya nggak bagi kamu uang jajan nggak apa-apa loh. Nggak dapat disposisi ya? Iya, misalnya uang tantim, saya nggak bagi kamu tuh nggak apa-apa loh. 100% saya ambil tuh nggak apa-apa loh. Kamu nggak dapat, kamu cuma dapat gaji aja. Tapi kalau hubungan kita baik, saya bagi kamu 40%, saya 60%, bisa begitu. Iya. Tapi hubungan kita nggak baik, saya kasih kamu 10%, saya 90%. Atau nggak saya kasih uang jajan sama sekali, bisa. Kewenangan juga begitu, wakil itu begitu. Nah, dia hanya bisa memaksa terima kewenangan kalau dia punya partai. Pak, saya kalau nggak dibagi kewenangan, di DPR saya nggak bisa urus, Pak. Bisa ada yang ngerecokin presiden di DPR. Bergennya untuk sebenarnya mengintervensi langkah iya gitu. Pimpinan juga. Ya, makanya banyak kemudian presiden-presiden yang ngerasa tidak ingin diganggu cari cawapresnya non partai. Nah, dan yang tua. Cari yang non partai begitu. Karena begitu dia punya partai, dia pegang partai, dia minta dia, bukan terima, tapi minta. Beda loh, nerima dengan minta itu beda. Pak, saya nggak cukup 1 kewenangan saya, Pak. Saya minta 3, Pak. Saya minta 5, Pak. Kalau nggak, saya nggak bisa jinakkan anggota-anggota saya di DPR, Pak. Termasuk presiden daripada saya diganggu, ya udah saya kasih 5 deh. Gitu. Jadi begitu hubungan capres. Tapi kalau menteri, anggaran dia pegang sendiri. Tanda tangan dia tanda tangan sendiri. Kebijakan dia kebijakan sendiri. Walaupun diputuskan di rapat kabinet, tapi yang tanda tangan dia. Apalagi menteri-menteri teknis anggaran akuisisinya besar. Kayak Pak Prabowo itu anggaran akuisisinya mungkin di atas 1.000 triliun dalam 5 tahun. Tinggi gitu. Coba mending jadi wapres atau jadi menteri pertahanan? Saya menteri, Bang. Kalau saya menteri, kalau Abang nanya saya menteri juga. Nah, makanya gitu membayangkan gitu. Tapi Anda jadi wapres itu bisa powerful kalau di belakang Anda ada partai. Jadi kalau menurut saya bisa saja loh Pak Prabowo mikir, saya nggak mau direpotkan dengan negosiasi pasca menang nanti dengan digas-gas, Pak, anggota saya nggak bisa dijinakkan, Pak. Ya, apalagi Golkar banyak ya. Iya, misalnya. Terus dia bilang, yaudah saya cari orang yang non partai deh. Bisa aja. Supaya juga nggak marah. Misalnya gini, kalau misalnya Pak Prabowo pilih Caimin, Golkar tersinggung. Atau ketika Pak Prabowo pilih Pak Erlangga, Caimin tersinggung. Sementara dia ingin merekatkan semua koalisi yang 4 partai ini. Ya udah, kita cari jalan tengah. Iya, kita cari jalan tengah. Misalnya Prabowo Erik jadinya. Misal. Atau Prabowo Gibran. Kalau enggak, itu bisa kacau. Bisa kacau. Tapi yang mungkin setelah itu ya Prabowo Gibran, Prabowo Erik, ya atau misalnya cari orang lain, misalnya Prabowo Kofifa. Nggak akan ribut partai ini. Misalnya begitu. Atau Prabowo Mahfud misalnya. Mungkin PKB agak ribut, tapi yang lain nggak akan ribut.
Kalau Prabowo Khofifah tuh Caimin nggak akan ribet? Ribut sih. Kan tetap aja dalamnya beda-beda lagi sih. Jadi mungkin yang nggak akan bikin ribut tuh mungkin Erick Thohir sama Gibran. Kalau Gibran masa masih mau ribut kata Pak Jokowi, ini kamu mau ribut gitu. Nah iya kan, Prabowo Gibran sih. Prabowo-nya mungkin nggak ribut ya, tapi yang lainnya yang ribut kayaknya kalau Gibran yang masuk. Iya benar. Nah ini kan Prabowo juga karena 4 partai ini udah masuk Prabowo, jadinya Prabowo tuh memiliki dukungan paling besar gitu kan Bang? Sekarang dia mungkin 46%. 46%-an gitu. 46% kursi di DPR, powerful sih ini. 2 kali koalisi-koalisi lain. 2 kali koalisinya PDIP, hampir 2 kali koalisinya Anies kalau Anies bisa maju. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu ini kan juga jadinya ada isu yang beredar mengenai Ganjar Anies gitu Bang. Ini bagus itu. Bagus ya. Jadi bagus dalam dua arti poros gitu misalnya Bang. Iya. Prabowo Anies itu kemudian bisa menyetel Ganjar Anies itu bisa nyetel ulang dengkul-dengkul yang hari ini nggak ditaruh di pada tempatnya. Gimana tuh Bang? Ya coba. Ada dislocation ya. Pendukung Ganjar itu benci sekali sama Anies dan pendukung-pendukung Anies. Pokoknya apa yang dibikin Anies dan pendukung-pendukung Anies salah semua. Iya. Begitu juga sebaliknya, pendukung Anies benci sekali melihat Ganjar dan pendukung-pendukungnya. Iya. Apa yang dilakukan oleh Ganjar mau baik mau betul itu mereka salah semua. Ini dengkul nggak ditaruh pada posisinya. Oke. Gitu. Mungkin dengkulnya ditaruh di sini. Jadi ini dengkul yang nggak ditaruh pada posisi. Tapi kalau mereka disatukan, mungkin memang akan terjadi reaksi kimia nih. Ini kayak natrium dikasih sama air nih. Natriumnya kebakar semua atau kebakar separuh gitu. Tapi akan ada residu yang sudah dengkulnya udah bener. Dengkulnya taruh di sini, kepalanya taruh di sini gitu. Akhirnya gitu. Residunya gitu. Tapi mungkin akan ada yang kebakar karena ngerasa, wah, gue nggak cocok nih kalau Anies gabung sama Ganjar. Begitu juga, gue nggak cocok nih Ganjar gabung ke Prabowo semua lagi. Kebakar. Ya ada mungkin yang sebagian ke Prabowo. Tapi bahwa mereka itu kemudiannya tuh kan bangsa ini kemudian kalian, wah, ini 2 orang yang berbeda aja bisa nyatu loh. Ini kayak zaman-zaman Jokowi Prabowo gitu. Iya. Ini bisa nyatu loh. Jadi akan pertempurannya harusnya nanti Prabowo versus Ganjar akan ya mungkin masih adalah urusan-urusan personal, urusan-urusan identitas sedikit, tapi menurut saya mungkin akan jauh lebih sehat karena ini yang benar-benar di kutub yang berseberangan ini kemudian bisa mungkin nggak semuanya tapi sebagian bisa nyatu, bisa menerima lah. Misalnya sebagian pendukung Anies bisa terima dia bergabung dengan Ganjar, sebagian lagi kebakar, muap. Sebagian pendukung Ganjar juga gitu. Sebagian bisa nerima Ganjar bersatu dengan Anies, sebagian lagi nguap kebakar. Ini namanya juga reaksi kimia kan? Dari 2 zat yang sangat yang pendukung Prabowo ini akhirnya tiba-tiba langsung ke Ganjar Anies karena melihat kayaknya ini lebih oke nih gitu. Ada kemungkinan itu. Enggak juga, pendukung Prabowo lumayan solid sih. Solid banget. Iya. Kalau misalnya kita bikin spektrum ya. Ini sini Ganjar, di sini Anies, Prabowo ada di tengah. Makanya kalau dalam simulasi ketika head to head pendukung Anies itu dia nggak bisa langsung loncat ke sini kalau head to head. Harus lewat Prabowo dulu. Dia sebagian besar ke Prabowo. Pendukung Ganjar juga nggak bisa ke Anies ketika head to head. Dia sebagian besar ke Prabowo dulu. Ke Prabowo. Tapi uniknya kalau Ganjar versus Anies head to head, pendukung Prabowo sebagian besar ke Ganjar. Itu akan ya? Maksudnya ada kemungkinan. Iya, sebagian besar ke Ganjar. Jadi pendukung Prabowo banyak yang nasionalis. Sebagian besarnya nasionalis. Jadi ketika misalnya head to head-nya adalah antara Ganjar dengan Anies, maka pendukung Prabowo sebagian besar ada di Ganjar. Bedanya begitu. Jadi yang begini-begini, kalau menurut saya itu eksperimen politik yang bagus. Kalau misalnya Ganjar Anies. Kalau Prabowo, eksperimen politik paling bagusnya sama siapa, Bang? Sama Gibran. Jadi Prabowo Gibran lawan Ganjar Anies gitu. Jadi masalahnya gini. Ketika jadi Prabowo Gibran, Pak Jokowi nggak perlu lagi mengarahkan telunjuk dukung siapa kan? Sebenarnya. Nggak perlu membisiki relawan-relawan juga kan? Udah posisi ini anak kandung gitu. Anak kandung di sini kan gitu. Jadi tapi nggak perlu ngomong. Mungkin akan ada ketegangan dengan PDIP, tapi begitu misalnya PDIP bersama Anies, itu kan juga kayak pembalasan gitu loh. Ini orang yang paling kontra dengan Pak Jokowi bisa kita rangkul gitu. Jadi pertarungannya akan menarik sebenarnya gitu. Jadi ini eksperimen paling menarik ini. Jadi bumerang nggak Bang? Kan bisa. Misalnya banyak orang yang juga bilang, aduh ini cuma jalur ini belum waktunya. Jalur orang tua doang gitu misalnya. Makanya menurut saya Pak Jokowi hati-hati sekali soal ini. Walaupun desakannya udah lama. Saya kira juga Pak Prabowo berkali-kali dia pengen Gibran, tapi sampai sekarang kan nggak di-approve. Karena hati-hati. Jadi Pak Jokowi itu pasti testing the water. Dia akan lihat misalnya apakah respon publik terhadap wacana Prabowo Gibran itu negatif, netral atau positif. Kalau negatif pasti dia nggak kasih. Kalau sekarang masih so-so ya? Masih so-so, masih netral nih. Tapi kalau udah geser agak positif dikit nanti nih, pasti langsung dikasih. Langsung banyak ya? Dikasih. Ini kan soal kesempatan aja dalam politik. Jadi kita nggak bisa menafikan kalau misalnya
bahwa masyarakat kita itu, oh ini anaknya Pak Jokowi, dia akan kira-kira agak mirip dan bisa meneruskan Pak Jokowi, misalnya begitu. Itu sama kayak misalnya beberapa daerah yang wali kota atau bupatinya bagus, itu istrinya bukan si wali kota bupati itu yang mencalonkan istrinya. Masyarakat minta, Pak, supaya kami masih bisa ngelihat wajah Bapak di sini, istri Bapak yang jadi wali kota di sini katanya, jadi bupati di sini. Jadi dianggap istrinya, ya kalau istrinya jadi bupati, wali kota, bapaknya masih ada di sini gitu. Nah kalau ini anaknya jadi wapres, masa bapaknya nggak ikut bantu pemerintahan gitu loh kira-kira mikirnya. Masyarakat kita masih ada pola pikir kayak gitu. Walaupun misalnya di kelas menengah ada pikir, ini kan aji mumpung banget. Mungkin ada yang bicara seperti itu. Nah sekarang kan adu-adu aja. Banyak yang lebih menanggapi positif atau lebih banyak menanggapi negatif. Sekarang masih balance nih. Nah ini masih netral nih. Jadi, tapi kalau nanti negatif menurut saya nggak dikasih. Pak Prabowo cari wakil sendiri deh. Kalau anak saya ini negatif buat saya, negatif buat Pak Prabowo, bisa begitu. Kemarin gitu. tuh aku sempat ngeliat juga Bang, relawan-relawan Jokowi yang juga mendukung Mas Gibran untuk jadi maju lah gitu. Itu kan untuk cawapres, dan dia bilang gini Bang, dengan secara clear dia bilang kayak gini, ini bukan soal ideologis, ini soal biologis gitu. Aku langsung kayak, bisa aja. Wow. Di kita itu pikiran-pikiran itu kan macam-macam ya pertimbangan itu. Biologis. Ada pertimbangannya benar-benar rasional sekali. Jadi satu saja dia menemukan ketidakbenaran di orang itu, dia bisa balik badan. Pokoknya pemimpin itu nggak boleh cacat aja. Karena dia mikir pemimpin itu harus sempurna, gini-gini, terus malah, wah ini cacat di dalam soal ini, saya nggak bisa terima. Ada yang rasional itu betul-betul rational choice. Dia bilang, oke, nggak ada pemimpin yang betul-betul sempurna, tapi kira-kira saya 90% atau 80% cocok sama orang ini. 20%-nya saya nggak cocok, tapi nggak apa-apa, saya masih bisa toleransi. Ya. Tapi ada orang yang mikir, ini kalau anaknya Pak Jokowi, udah pasti nih darahnya turun, kemampuannya turun, wisdomnya turun, kebijaksanaannya turun, gitu-gitu. Dan mereka percaya soal itu. Dan kita kan berbagai macam level pemahaman terhadap kepemimpinan ini nggak bisa kita salahkan. Ada orang yang lihat, pokoknya dia rajin beragama, rajin sholat subuh berjamaah, rajin sholat maghrib berjamaah, pasti orang baik. Jadi kalau jadi pemimpin pasti jadi baik. Ya, tapi realitasnya begitu, cara berpikir itu. Kan ada gubernur yang menang nggak pakai kampanye, cuman sholat subuh keliling aja. Di kampung saya itu sholat subuh keliling aja, nggak ada program kerja, nggak ada apa-apa, menang dia gitu. Wisata masjid gitu loh. Menang dia. Jadi memang level-level berpikirnya mungkin kita nggak setuju, tapi kita juga harus paham bahwa itu kenyataan di masyarakat. Dan sebenarnya itu kenyataan di untuk masyarakat. demokrasi kita ya? Belum betul-betul oke, tapi bahwa kita sadar kita masih di level itu penting. Kan kita on progress nih, proses ini kan hari ini belum final nih kan. Jadi proses politik itu kan kedewasaan berdemokrasi, literasi politik itu kan bergerak terus. Hari ini kita masih ada yang di level itu. Kalau itu kita anggap itu masih tertinggal, ya itu jadi objek dakwah dong. Objek dakwah. Iya, objek dakwah kayak orang-orang kayak kalian tuh orang-orang kayak gitu masih jadi objek dakwah kita, supaya apa? Untuk kita. Supaya jadi mereka jadi lebih rasional. Saya juga kenapa misalnya memutuskan untuk terjun jadi dalam dunia dakwah politik ini. Dulu kan saya nggak mau tampil. Sampai 2019 tuh saya paling susah tuh di undang-undang begini tuh hampir nggak mau. Tapi sekarang karena udah pensiun ya, Bu Jawatu, saya bilang, menurut saya, subjektivitas saya bahwa ada masyarakat kita yang level berpikirnya perlu diperbaiki. Nah, memperbaiki level berpikir ini kan kita, tugas dakwah lah namanya kan. Ya kita terjunlah dalam dunia dakwah ini. Tapi dunia dakwah ini yang terjal dalam beliku gitu, nggak ada duitnya juga gitu. Jadi itu sih Bang. Oh iya Bang ya. Dunia dakwah itu nggak ada duitnya. Dunia dakwah itu nggak ada duitnya. Tapi kalau kita punya daya tahan untuk itu, nanti suatu saat kita akan puas loh. Misalnya ada 1.000 orang yang berubah pikiran, ada 2.000 orang yang berubah pikiran gara-gara, mungkin nggak usah juga kita sombong kita bisa mengubah sekian ratus juta orang, enggak. Ada 1.000-2.000 orang yang berubah pikiran kan bagus. Nanti 1.000-2.000 orang ini kan dakwah lagi juga ke orang lain. Dia bisa bawa masing-masing 100 lagi, udah 100.000 itu. Gitu aja gitu. Mulia ya. Mulia ya. Duitnya berapa. Gitu. Nih makanya, cuman saya kritik ini namanya aja. Bahwa kalian ngasih pendidikan politik itu bagus. Cuma namanya jangan kasih formal-formal amat. Apa gitu, jangan sekolah politik. Jangan sekolah politik. Bisa sampaikan Bang ya. Dia bilang aja, terlalu formal, saya bilang, ini kayak sekolah kita gitu. Biar namanya agak seru dikit, jadi orang nggak ngerasa digurui. Benar Bang. Walaupun motifnya adalah memberikan edukasi misalnya. Tapi kalau kita bilang ini sekolah gitu. Sekolah itu ngerasanya mereka wah gitu-gitu. Jadi
Apalagi kan kita ngebahasnya secara santai nih, secara santai dan nggak rumit-rumit kayak gitu kan. Jadi harusnya orang bisa terima ini, harusnya orang bisa terima. Di sekolah tuh gitu. Formal banget. Kayaknya kesannya formal, terus kesannya digurui, diajarin gitu. Apalagi lihat siapa nih yang ngajarin kita gitu. Saya juga bingung saya siapa bang. Siapa nih orang yang ngajarin kita gitu kan. Oke. Iya benar. Berarti udah clear ya, misalnya Golkar pun kayak di Pak Prabowo sekarang itu kayaknya juga incerannya bukan inceran cawapres ya. Pasti kayaknya lebih ya. Oke. Menurut saya lebih terbuka aja, maksud saya. Cawapres itu pasti masih ada. Usaha itu pasti masih ada lah. Maksudnya ikhtiarnya itu ada lah. Pasti masih ada ikhtiarnya itu. Nah, tapi realistis juga pasti ada. Oh, kalau nggak dapat cawapres, kita minta apa? Nah, detailnya kan kita nggak ngerti nih. Ini pasti kan pembicaraan setengah kamar aja nih. Ya, pembicaraan di ruang yang sangat terbatas, yang kita mungkin nggak tahu. Tapi kira-kira kalau kita ngeliat polanya, target pertama pasti cawapres. Nggak mungkin capres lagi. Karena capresnya Prabowo. Mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Nah, udah nggak mungkin lagi. Berarti yang tertingginya apa? Cawapres. Tapi saya yakin kalaupun misalnya cawapresnya tidak bisa diakomodir misalnya, saya yakin akan tetap di situ. Karena bisa jadi Menko berapa, menterinya berapa, mungkin di DPR-nya gimana. Itu nggak cuman pembagian di kabinet loh, pembagian komposisi komisi-komisi di DPR juga penting. Mereka berunding soal itu loh. Karena itu, gini loh, kalau kementerian itu mengurus anggaran parsial, DPR tuh mengurus seluruh APBN. Dan seluruh undang-undang kebijakan dimasak di situ. Kalau kementerian itu parsial-parsial tuh kebijakan undangnya, anggarannya juga parsial. Di DPR, kalau misalnya APBN kita 2.500 triliun, 2.500 triliunnya ada di DPR pembahasannya. Jadi secara institusi DPR itu powerful, tapi orangnya banyak. Gitu aja. Orangnya banyak. Maksudnya powerful dalam menentukan alokasi anggaran, kebijakan, proyek strategis. Kalau mereka nggak ACC, nggak jalan. Jadi approval pertama, tanda tangan pertama itu kan dari DPR. 2.500 triliun mau diapain, tanda tangan pertamanya dari DPR. Jadi pembagian komisi di DPR itu juga bagian dari pembagian kekuasaan. Nah, Arya sebenarnya dari tadi penasaran bang, pertanyaannya. Kalau misalnya pembagian kekuasaan kayak gini tuh siapa sih yang paling diuntungkan dari Golkar gitu? Oh, nggak tahu. Tapi kan pasti orang yang inilah. Nggak salah kok ngobrol tadi sebelum ini dimulai Bang sama Usi gitu sebenarnya. Oke, tadi aku udah dapat jawabannya dari Bang Hasan. Kalau misalkan approvalnya dari Pak Jokowi. Dan bagaimanapun langkah Golkar ini tetap diambil sama Pak Erlangga sebagai ketua umum dari Partai Golkar. Nah, cuman pertanyaan aku justru satu, cuman motif dasar yang sebenarnya lebih ada di belakangnya lagi. Kalau emang benar Golkar ingin kepada koalisi ini, tanpa ada sedikit pun paksaan terhadap Pak Erlangga untuk menandatangani ini, dan approval dari Pak Jokowi yang akhirnya mengiyakan hal tersebut, siapa sih yang mau untuk akhirnya Golkar datang ke koalisi ini? Siapa sih yang mau? Gini, yang saya tahu aja, mungkin Pak Prabowo bertemu secara pribadi dengan Pak Erlangga itu mungkin mendekati 10 kali. 10 kali? Iya. Yang bertemu pribadi itu mungkin mereka mendekati 10 kali atau mungkin lebih. Ini yang baru kita tahu nih. Yang kita nggak tahu mungkin ada tambahannya nih. Yang terbuka ke publik mungkin ada 3-4 kali. Pertemuan mereka berdua. Ya, yang terbuka ke publik. Nah, sementara pertemuan Pak Erlangga dengan partai lain misalnya dengan PDIP, sama sekali. Jadi dari situ saja kita sudah ngelihat kedalaman interaksi mereka. Jadi kalau misalnya mau dibanding-bandingkan, saya ketemu kamu cuma sekali, saya ketemu orang lain 10 kali, dengan misalnya sama nih tawarannya, sama-sama nggak cawapres nih, saya udah yakin saya ke yang 10 kali ketemu ini. Kalau ini baru dimulai ketemunya, ya saya nggak bisa ngambil keputusan di sana. Jadi kayak gitu. Jadi menurut saya itu bukan paksaan. Mungkin orang bisa berspekulasi, teori konspirasi, tapi kalau ini saya sebagai misalnya orang yang memegang perangkat-perangkat analisis ilmu politik, kita harus jauh-jauh dulu dari konspirasi. Yang bisa kita jelaskan dengan solid aja yang kita ini. Kalau dugaan saya juga bisa menduga, tapi kan masa kita memberikan ini pasti ini intervensi ini, pasti ini cawe-cawe, kecuali kita punya bukti yang solid.
misalnya ada interview dengan siapa, ada pengakuan siapa, segala macam, informasi lumayan solid, oke. Tapi kalau nggak ada informasi yang solid, saya merasa kita semua nih, siapapun pengamat politiknya nggak punya betul-betul informasi yang solid bahwa ini perintah. Rata-rata dari headline berita sih emang Bang. Iya kan? Ini. Tapi duga-dugaan ya sah-sah aja. Iya. Tapi kalau mau disampaikan ke masyarakat sebagai sebuah statement, kan tersembrono ya bilang ini. Makanya waktu di CNN tuh saya agak kesel dipaksa-paksa sama anchor CNN tuh bilang, tolonglah, ini kan pasti cawe-cawe Pak Jokowi nih waktu off air. Anda gimana? Iya tolonglah katanya gitu. Pas off air, ini kan pasti cawe-cawe Pak Jokowi. Lah, maksud saya gitu, kita menggunakan diksi harus hati-hati loh. Karena apalagi diksi yang berbau insinuasi atau tuduhan. Sementara kita nggak punya informasi yang solid. Nah, kalau misalnya ada orang yang punya informasi yang lebih solid daripada yang saya miliki, nggak apa-apa dia kemudian bilang, oh ini pasti intervensi. Benar-benar. Tapi kalau kita bilang, iya, yang paling jauh menurut saya adalah, misalnya gini, Pak Jokowi nanya, misalnya ya, Golkar zamannya sama siapa? Ya Pak, kita udah ketemu sama ini 10 kali, ini kita baru ketemu ini sekali. Menurut kita nyaman sama ini. Ya udah. Segera aja. Kalau nyamannya sama itu, segera aja. Kan Pak Jokowi juga kira-kira nanya kayak gitu juga sama relawan-relawannya. Makanya relawan-relawan itu merasa semua dapat restu Jokowi. Kalian nyaman sama siapa? Pak, kami nyamannya sama Ganjar. Ya udah silakan. Pak, kami misalnya Projo nih. Pak, kami nyamannya sama Pak Prabowo. Ya udah silakan. Jadi semuanya merasa punya legitimasi dari semuanya sama-sama ngerasa tegak lurus Pak Jokowi gitu. Loh, karena gini loh. Membayangkan Pak Jokowi itu, oke dia orang PDIP, tapi hari ini kita harus membayangkan dia sebagai presiden Indonesia yang beyond partai politik. Iya. Bajunya udah baju Indonesia. Bukan petugas partai berarti hari ini. Bukan baju partai lagi, bajunya sudah baju Indonesia gitu loh. Jadi dia harus berdiri di atas minimal di atas semua partai pengusung dia. Gitu. Jadi dia restui Ganjar, dia harus restui Prabowo. Kalau nggak ngerestui Anies ya nggak apa-apa lah, itu kan bukan dari pemerintahan dia. Gitu. Bajunya kalau dikecilkan, wah Pak Jokowi hanya ngerestui Ganjar, kekecilan baju Pak Jokowinya. Baju dia baju Presiden Indonesia. Presiden itu walaupun dia berasal dari partai politik, dia harus jadi beyond partai politik. Gitu. Iya menarik sih. Tapi pada akhirnya, ini terakhir banget Bang Hasan. Pada akhirnya Pak Jokowi akan secara eksplisit menentukan restunya nggak? Menurut Bang Hasan? Kalau bukan Gibran yang jadi cawapres dimanapun, di Ganjar bukan Gibran, di Prabowo bukan Gibran, Pak Jokowi akan berdiri atas keduanya. Nggak perlu eksplisit. Nggak perlu sama sekali, karena ya dua-duanya bisa jadi penerus dia. Jadi saya pendukung Ganjar nggak? Saya dukung Prabowo, saya yakin nggak? Tapi orangnya akan dibagi rata tuh. Ada yang jadi pendukung Ganjar, ada yang jadi pendukung. Tapi kalau Gibran jadi cawapres, dia nggak usah ngomong, orang udah tahu bahwa Pak Jokowi ada di sini. Karena naif banget lah kalau dia bilang nggak dukung Pak Jokowi juga ya Bang berarti. Iya, Gibran sudah jadi wajah resminya Pak Jokowi itu. Nggak mungkin dia bilang, saya nggak dukung anak saya kok, kan nggak mungkin. Saya nggak ini anak saya, nggak mungkin. Saya tetap adil kok, saya tetap netral kok, walaupun anak saya jadi cawapres, nggak mungkin. Terlalu naif lah untuk disampaikan ke publik lah. Nggak mungkin. Walaupun saya disampaikan juga kita pasti kayak, nggak mungkin. aja Bapak. Jadi gitu aja. Jadi eksplisitnya adalah misalnya hanya ketika Gibran menjadi cawapres salah satu. Itu nggak perlu diomongin, itu udah eksplisit sekali. Itu udah pernyataan politik. Menarik. Saya menunggu, tapi kalau Prabowo Gibran nggak akan ada gejolak-gejolak dari Caimin. Enggak. Itu enggak ya? Enggak. Semoga Anies Gibran lah ya. Anies Gibran. Oh iya Bang. Gimana kok Anies Gibran Bang? Masih agak jauh membayangkan itu. Maksudnya jalurnya gimana? Jalurnya gimana? Pak Jokowi pasti, ya jalurnya gimana? Orang ini partai yang memutuskan untuk jadi oposisi di luar pemerintah kok. Walaupun Nasdem masih dua ada di dalam pemerintah ya, tapi kan keputusannya adalah dia berada di luar. Manuver-manuver Gibran, Mas Gibran ini kan kadang juga suka gimana gitu. Ya, atau misalnya gini terakhir, oke mungkin akhirnya bukan Gibran yang jadi cawapres. Tapi nama Gibran akhirnya sudah layak jadi calon gubernur dong. Orang jadi cawapres aja diomongin. Masa jadi calon gubernur nggak layak? Jadi ini strategi yang menguntungkan buat Gibran. Mau dia jadi cawapres apa enggak, itu strategi yang menguntungkan buat Gibran. Kalau Kaisang, nanti kita nanti kita bahas lagi. Menurut saya ini beruntungnya buat Gibran aja. Buat Gibran ya, untungnya 2024. Nah, gimana tuh? Silakan Arya. Ya, jadi tadi teman-teman juga udah lihat Bang Hasan ngomong banyak banget soal
runtutannya panjang tuh ya. Jadi kita dari ngomongin akhirnya dari Golkar arahnya mau kemana, kita kulik-kulik orang motif di belakangnya siapa. Ya seperti yang Mbak Hasan sampaikan tadi gitu loh. Akhirnya kan banyak pola-pola politik di sini yang sebenarnya belum bisa dibilang oke, fix juga sampai akhirnya kita tunggu beberapa bulan ke depan gitu teman-teman. Cuman mungkin ya Prabowo Gibran menarik sih Bang. Menarik. Ganjar Anies Prabowo Gibran gitu kan. Itu menarik. Jadi dengkul kita akan ditaruh di tempat yang tepat habis itu. Nah. Ya semoga dakwah politik ini bisa terus berjalan dengan baik ya Usi ya, dengan Bang Hasan juga. Dan menurut teman-teman gimana sih, menurut Pop gimana? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian apakah emang Prabowo Gibran dan Ganjar Anies ini merupakan bentuk cara upaya kita menaruhkan dengkul kita pada tempatnya? Atau jangan-jangan beberapa bulan ke depan Anies sama Gibran beneran ada seperti kata-kata tadi. Jadi kita lihat aja nanti beberapa bulan ke depan setelah kita lihat video ini lagi. Jangan-jangan tebakan siapa nih yang bener di hari ini nih. Oke. Gitu ya. Terima kasih Pop untuk episode ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.